Kita masuk pada pembahasan mengenai pengertian logika dan algoritma. Pengertian algoritma itu sangat lekat dengan kata logika, yaitu kemampuan seorang manusia untuk berpikir dengan akal tentang suatu permasalahan yang dapat menghasilkan sebuah kebenaran, bisa dibuktikan, dan dapat diterima akal. Logika juga seringkali dihubungkan dengan kecerdasan. Seseorang yang mampu berlogika dengan baik seringkali disebut sebagai pribadi yang cerdas. Poin yang selanjutnya, logika itu identik dengan masuk akal dan penalaran. Penalaran adalah salah satu bentuk pemikiran, di mana pemikiran ini adalah pengetahuan tak langsung yang didasarkan pada pernyataan langsung pemikiran mungkin benar dan mungkin juga tidak benar. Definisi logika itu sangat sederhana, yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Poin yang ketiga, logika itu berasal dari bahasa Yunani yaitu logos yang berarti ilmu. Logika juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya yaitu pengertian algoritma. Poin yang pertama, algoritma ini berasal dari nama ilmuwan Arab, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, penulis buku berjudul Al-Jabar wal Muqabalah. Kemudian, kata Al-Khwarizmi ini dibaca oleh orang barat menjadi algoritm, yang lambat laun menjadi algoritm, dan diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Poin yang kedua, algoritma menurut para ahli. Menurut Rinaldi Munir, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Menurut tim Gunadarma 1998, algoritma itu adalah suatu himpunan berhingga dari instruksi-instruksi yang secara jelas memperinci langkah-langkah proses pelaksanaan dalam pemecahan masalah. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa logika dan algoritma itu adalah ilmu yang mempelajari cara penyelesaian suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah terbatas yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dengan tujuan tertentu. Nah, untuk lebih mudah memahami arti dari algoritma, dicontohkan sebuah permasalahan penukaran isi dari dua gelas. Diberikan dua buah gelas, yaitu gelas A dan gelas B, di mana gelas A ini berisi air teh dan gelas B berisi air kopi. Pertukaran isi gelas tersebut sehingga menghasilkan gelas A yang semula berisi air teh menjadi berisi air kopi, dan gelas B yang semula berisi air kopi menjadi berisi air teh. Cara penyelesaian permasalahan ini adalah sebagai berikut. Untuk mempertukarkan isi gelas dengan benar, maka kita memerlukan gelas tambahan yang kita beri nama gelas C sebagai tempat penampungan sementara. Nah, berikut algoritmanya. Pertama, siapkan gelas cadangan C. Kedua, tuangkan air teh dari gelas A ke dalam gelas C, di mana saat ini gelas A menjadi kosong. Yang ketiga, tuangkan air kopi dari gelas B ke dalam gelas A, di mana gelas B menjadi kosong. Dan yang keempat, tuangkan air teh dari gelas C ke dalam gelas B. Dari contoh ini dapat dilihat bahwa penyelesaian permasalahan penukaran isi dua buah gelas itu sangat sederhana. Di sini digunakan urutan langkah yang masuk akal atau logis, sehingga isi dari keduanya itu sudah berpindah media. Yang awalnya itu air teh berada di gelas A, pindah ke gelas B, dan air kopi yang berada di gelas B pindah ke gelas A. Inilah yang dinamakan dengan algoritma, yaitu urutan penyelesaian sebuah permasalahan dengan urutan dan langkah yang logis dan masuk akal sehingga menghasilkan sesuatu langkah yang benar. Saat menggunakan logika, sebaiknya jangan berpikir terlalu rumit tentang sebuah masalah, karena belum tentu masalah itu serumit yang kita pikirkan. Pikirkanlah hal yang paling sederhana untuk menyelesaikan masalah itu, sehingga kita tidak terjebak dalam pemikiran rumit yang dibuat sendiri. Dalam menentukan algoritma untuk menyelesaikan suatu permasalahan, mungkin kita akan dihadapkan pada beberapa pilihan algoritma. Oleh karena itu kita harus memiliki rambu-rambu dalam menentukan pilihan algoritma. Pertimbangan dalam pemilihan algoritma itu adalah, yang pertama, algoritma haruslah benar. Artinya, algoritma akan memberikan keluaran sesuai seperti yang diharapkan dari sejumlah masukan yang diberikan. Jadi tidak peduli sebagus apapun algoritma itu, jika dia memberikan keluaran yang salah, maka sudah pasti algoritma tersebut bukanlah algoritma yang baik. Pertimbangan kedua yang harus diperhatikan adalah, kita harus mengetahui seberapa baik hasil yang dicapai oleh algoritma tersebut.
Hal ini penting terutama pada algoritma yang memerlukan aproksimasi hasil, yaitu algoritma yang hasilnya hanya berupa pendekatan. Algoritma yang baik harus mampu memberikan hasil yang sedekat mungkin dengan nilai yang sebenarnya. Pertimbangan yang ketiga adalah efisiensi dari algoritma itu sendiri. Efisiensi algoritma dapat ditinjau dari dua hal, yaitu efisiensi waktu dan memori. Meskipun algoritma memberikan keluaran yang benar atau paling mendekati, tetapi jika kita harus menunggu lama untuk mendapatkan hasil, semisal dalam waktu berjam-jam, maka biasanya algoritma tersebut tidak akan menjadi pilihan yang utama. Karena pada dasarnya setiap orang itu menginginkan keluaran yang relatif cepat. Begitu juga dengan memori. Semakin besar memori yang terpakai, maka semakin jelek algoritma tersebut. Tujuan dari belajar logika dan algoritma ini adalah agar kita dapat membiasakan diri melakukan suatu perencanaan apabila menyelesaikan suatu masalah. Karena suatu permasalahan yang diselesaikan dengan suatu perencanaan yang matang, maka akan mendapatkan solusi yang lebih optimal dibandingkan menyelesaikan masalah tanpa menggunakan suatu perencanaan. Kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai ciri-ciri, sifat, dan struktur dasar algoritma. Kita bahas terlebih dahulu tentang ciri-ciri algoritma. Tidak semua langkah penyelesaian masalah yang logis itu dapat disebut sebagai algoritma. Menurut Donald E. Knuth, paling tidak algoritma itu mempunyai 5 ciri penting. Yang pertama itu finiteness atau keterbatasan, di mana algoritma itu harus berakhir setelah mengerjakan sejumlah langkah proses. Jadi tidak boleh algoritma itu tanpa batasan. Jadi dia harus dalam bentuk keterbatasan. Yang kedua, definiteness atau kepastian, di mana setiap langkah harus didefinisikan secara tepat dan tidak berarti ganda atau ambigu. Yang ketiga, dia harus memiliki input, ya, di mana algoritma itu paling tidak memiliki 0 atau lebih data masukan. Yang keempat, output atau keluaran, di mana algoritma juga harus memiliki 0 atau lebih hasil keluaran. Yang terakhir, effectiveness atau efektivitas, di mana algoritma itu harus efektif, langkah-langkah algoritma itu dikerjakan dalam waktu yang wajar. Nah, selanjutnya sifat dari algoritma itu, yang pertama, dia tidak menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman tertentu. Yang kedua, dia juga tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman tertentu. Yang ketiga, notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Dan yang keempat, algoritma dapat digunakan untuk merepresentasikan suatu urutan kejadian secara logis dan dapat diterapkan di semua kejadian sehari-hari. Kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu struktur dasar algoritma. Yang pertama, ada yang namanya runtunan atau sequence. Nah, sebuah runtunan ini terdiri dari satu atau lebih instruksi, di mana setiap instruksi itu dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya. Yakni sebuah instruksi itu dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya sudah selesai dikerjakan. Urutan dari instruksi ini akan menentukan hasil akhir dari suatu algoritma. Bila urutan penulisan berubah, maka mungkin juga hasil akhirnya berubah. Sebagai contoh, perhatikan operasi aritmatika berikut ini. Dalam kurung 4 tambah 3 dikalikan 7 sama dengan 49. Tetapi bila urutan aksinya kita ubah, maka hasil keluarannya akan berbeda. Misalnya, kalau kita ubah 4 ditambah dalam kurung 3 kali 7, itu hasilnya adalah 25. Contoh lain dari runtunan aksi adalah algoritma penukaran dua bilangan bulat. Yaitu yang pertama kita deklarasikan misalnya A, B, dan C sebagai bilangan bulat. Lalu kita masukkan nilai A dan B. Yang ketiga kita masukkan nilai A ke dalam C. Yang keempat kita masukkan nilai B ke dalam A. Dan yang kelima kita masukkan nilai C ke dalam B. Jadi seperti itulah contoh dari struktur dasar runtunan atau sequence. Kita masuk pada struktur dasar yang selanjutnya, yaitu pemilihan atau selection. Kadangkala terdapat suatu kejadian yang baru akan dikerjakan jika suatu kondisi tertentu telah terpenuhi. Pemilihan yaitu instruksi yang dikerjakan dengan kondisi tertentu, di mana kondisi ini adalah persyaratan yang dapat bernilai benar atau salah. Jadi satu atau beberapa instruksi hanya akan dilaksanakan apabila kondisi bernilai benar. Sebaliknya, apabila salah maka instruksi tidak akan dilaksanakan. Sebagai contoh kasus pemilihan atau selection adalah dalam penentuan bilangan genap atau ganjil seperti berikut ini. Yang pertama, masukkan bilangan sebagai sebuah bilangan bulat. Yang kedua, bagi bilangan dengan angka 2, simpan nilai sisa pembagian dalam variabel sisa. Yang ketiga, jika nilai sisa sama dengan 0, maka kerjakan langkah keempat. Langkah keempat itu adalah tampilkan kata genap ke layar komputer. Yang kelima, jika nilai sisa tidak sama dengan 0, maka kerjakan langkah 6. Di mana langkah 6 ini adalah perintah untuk menampilkan kata ganjil ke dalam layar.
Ketujuh, selesai. Jadi di sini apabila salah satu kondisi sudah terpenuhi, maka akan dijalankan instruksi sesuai dengan kondisi tersebut. Struktur dasar yang selanjutnya yaitu pengulangan atau repetition. Nah, pengulangan ini merupakan kegiatan mengerjakan sebuah atau sejumlah aksi yang sama sebanyak jumlah yang ditentukan atau sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Beberapa statement pengulangan di bahasa pemrograman yaitu for, while, do while, repeat until, for down to do, for to do, dan lain-lain. Sebagai contoh adalah menampilkan huruf tertentu sebanyak n kali ke layar sebagai berikut. Yang pertama, deklarasikan variabel huruf untuk menyimpan karakter yang akan ditampilkan. Kedua, deklarasikan variabel n untuk menyimpan banyaknya perulangan. Yang ketiga, deklarasikan variabel counter yang digunakan sebagai counter perulangan yang sudah dilakukan. Yang keempat, masukkan sebuah karakter dan simpan dalam variabel huruf. Kelima, masukkan banyaknya perulangan yang diinginkan dan simpan dalam variabel n. Yang keenam, set nilai counter dengan 0. 7, tampilkan huruf ke layar. 8, lakukan penambahan counter dengan 1. 9, jika nilai counter kurang dari n, maka dia akan mengerjakan langkah ke-6, yaitu men-set nilai counter dengan 0. Yang ke-10, jika nilai counter sama dengan n, maka selesai.